Oke, jadi kali ini gue balik lagi dengan pengetahuan kuantitatif, berarti ngelanjutin yang part 1 season 2 kemarin, gitu ya. Langsung saja kita mulai ke soal nomor 6. Di sini ada sepasang suami istri berencana memiliki 4 orang anak. Peluang mereka mendapatkan tepat 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan adalah, di sini tidak disebutkan urutannya anak pertama harus apa. Jadi yang harus kita ketahui adalah jumlah kemungkinan kejadian. Kalau kemarin kita pakai dadu, kalau kita kemarin pakai dadu yang ada 6 perbedaan gitu ya, 6 digit berbeda, dadu 2 dadu gitu ya, berarti 6 pangkat 2 jadinya 36 ya. Ini yang kemarin. Sedangkan ini ada 4 orang anak dengan apa? Dengan jenis laki-laki dan perempuan. Jadi ada 2 jenis ya, kayak laki-laki dan perempuan. Jadi total kejadian sebut saja kejadiannya adalah A, memiliki anak kayak gitu, yaitu 2 pangkat 4 gitu ya. Ini kan ada 6 jenis, ada titik 1, titik 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Ini ada 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. 2 pangkat 4 berapa? Benar, 16. Berarti total kejadian 16 gitu. Ini adalah konsep berpikirnya, bagaimana menentukan banyak kejadian kemungkinan dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dari 4 orang anak yang diharapkan gitu ya. Jadi kerangka berpikirnya seperti ini ya. Kemungkinannya ada LLPP ya, terus ada PLLP kayak gitu ya, terus ada PPLL, terus ada apa lagi? PLPL, ada LPLP, terus apa lagi ayo LPPL. Gua rasa cuma 6 ini sih, kalian bisa jelentrehkan 16 itu ya, tapi gua rasa ada 6 ini untuk kemungkinan tepat 2 anak laki. Kan kemungkinan lain ada L3 terus P1 gitu kan ya kan, sampai sini masuk. Nah, masuk, berarti ada 6/16, atau ketika dibagi 2 disederhanakan ini 3/8. Oke, jawabannya 3/8. Sekarang secara matematis kalian bisa menghafalkan ini. Untuk perkara laki-laki dan perempuan, ini ada 2 kejadian, 2 jenis kejadian gitu ya. Jadi itu bisa pakai distribusi binomial. Ya, distribusi binomial. Setahu gue ini nggak diajarkan di SMA, hanya diperkenalkan, tapi kalian bisa belajar untuk tips mengerjakan dengan cepat gitu ya. Caranya gimana? Yaitu peluang kejadian A yang diharapkan kejadian A 2 anak laki-laki 2 anak perempuan ini, terus kita pakai kombinasi ya, ada berapa jenis? 2 jenis dari total 4 anak yang diharapkan gitu ya. Terus kemungkinan kejadian, nah kemungkinan kejadian begini. Kenapa setengah gitu? Kenapa setengah? Karena ini kemungkinan kejadian laki-laki perempuan sama dengan koin. Koin itu kan peluangnya, kalau enggak gambar atau angka ya, gambar atau angka itu kan peluangnya setengah. Sama dengan laki-laki perempuan itu peluangnya setengah. Kalau enggak laki-laki ya perempuan, kalau enggak perempuan ya laki-laki. Jangan bilang non binary ya, jangan. Oke. Ya gitu untuk gender gitu ya. Lanjut, kombinasi ada 4 faktorial. Ini hafal ya rumusnya ya, udah di luar kepala ya dong. 1/4 gitu. Cara cepatnya, gue coba pakai cara cepat langsung ya, kayak set ya. Ini 6, ini 1, ini 1/16. Nah lo bisa dapat kayak gitu dari mana? Ayo coba komentar deh, coba komentar ya, bisa dapat gini ya gimana. Oke, lanjut. Soal nomor 7, diketahui segitiga ABC ya, ABC dengan AC2 segini 2 ya, segini 2, BD sama dengan DC, DC nya 1. Oh berarti ini 1, terus BD nya 1. Yang ditanya segitiga sudut B ya, sudut di B yaitu sudut ABD, ini yang ditanya. Kita tulis X begini. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini sudah gampang banget, parah, ini gampang. Kita hanya bisa lihat segitiga ini
segitiga A, B, D. Ini 120 ya. Diketahui 120. Ini. Nah, diketahui panjang sisi AD itu 1, BD 1. Otomatis apa? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Ayo, segitiga sama kaki itu memiliki ciri di mana ada panjang dua sisi yang sama dan sudut yang berhadapan itu sama. Nah, berarti ini sama, ini sama. Nah, total sudut segitiga itu adalah 180. Berarti gimana cara nyarinya ABD ini? Tinggal begini aja kan, tinggal 180 kurangi 120 bagi 2. Ya enggak, 60 bagi 2 berapa? Benar, 30. Segampang itu. Oke. Nomor 8 ada segitiga APB. APBO ini. Ya, yang jadi garis besarnya APB. Dari 3 buah garis yang menyinggung lingkaran dengan pusat O, seperti tapak pada gambar. APB itu 40 derajat. Maka besar AOB. ABO ini yang ditanya ya. X. Begitu, gitu. Jadi 40. Sekali lagi ini ada segitiga sama kaki. Kenapa kok bisa gue bilang sama kaki? Karena bersinggungan dengan lingkaran yang memiliki radius atau jari-jarinya itu pasti sama gitu ketika bersinggungan. Makanya bisa dikatakan segitiga APB itu sama kaki. Otomatis ini berapa nih? Ya, ini kita sebut Y. Berarti sama dengan yang tadi. Y ya, Y 180 kurangi 40 bagi 2. 140 bagi 2 70. Nah, udah ketahuan ini 70. Ya. 70. Nah, kita tarik garis begini. Sret. Membentuk apa kawan-kawan? Bener, layangan. Membentuk layangan kan? Sret. Membentuk layangan ya. Ada sisi B. Gini kan? Sret. Nah, sisi B ada S, R, O. Bisa dipastikan sama ya, karena sekali lagi bersinggungan dengan lingkaran gitu. 70. Nah, SBR itu bisa dicari. SBR itu bisa dicari dengan 180 kurangi 70. Benar banget, berapa? 110. Ya. Kenapa kok 180 kurangi 70? Karena ini kan begini ya. Ada garis begini ya. Dari P ke R. Di sini ada B nih yang begini. Sret. Ya, ada B. Ada B. Begini dah, begini. B. Ini B ke S, ini B ke O gitu. Ya. B ke S, B ke O gitu. Gitu ya. Nah, ini udah diketahui kan? Udah diketahui. Jadi ini kan total garis lurus, ini kan 180 ya kan? 180 berarti total garis ini 180. Berarti tinggal 180 kurangi 70 gitu. Paham nggak? Kan sudut SBP ya, SBP yang udah kita cari tahu atau Y ini SBP itu kan 70 kayak begitu ya. Udah nyampe 110 ya. Nyampe nih. Nyampe sudut RBS gitu. SBR ya. Sudut SBR itu 110. SBR ini 110. Nah, berhubung ini adalah bentuknya layang-layang, otomatis panjang sudut ini, besar sudut ini dan ini sama. Berarti berapa? 55. Benar banget. Udah ketahuan 55 ya di sini. 55 udah ketahuan. Tinggal begini nih. Nah, 55 gitu. Kita pakai segitiga BSO. Ini otomatis berapa? Benar, 90 derajat. Ini 55. Nah, yang ini O-nya ini berapa? Tinggal 180 kurangi 90 kurangi 55. Nah, berapa tuh? Benar, 35. Nah, untuk yang separuh ini 35. Otomatis secara keseluruhan berapa? Kali 2 dong. Berapa? 70. Benar, 70. Wow, panjang. Gua butuh tips. Ini tipsnya. Santai, ini screenshot dulu.
Tipsnya adalah seperti ini. Ini kan udah ketahuan 40 ya. Ini tadi dihitung 70. Ini 70. Ini berada di mana? Di luar segitiga BOA. Kita ada di luar itu ya sudutnya. Berarti ini 70 karena bersinggungan, ini bisa sama dengan di sini. Hasilnya 70. Hitung panjang-panjang, ternyata hanya dengan menghitung seperti ini hasilnya udah ketemu. Gue tadi menjelentrehkan gini loh cara berpikirnya. Kalian kayak pembuktian gitu loh. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Soal nomor 9. Ada garis melalui titik ini dan tegak lurus dengan garis ini. Oke. GH, ini H dah. Ini garis H gitu ya. Ini perlu diingat cara mencari garis gitu ya. Persamaan garis maksud gua, x min x 0 kayak gitu. Paham ya? Ya begitu. Tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Itu tegak lurus ya. Kalau sejajar M1 sama dengan M2. Ini sejajar. Nah, biasanya hanya pilihannya yang dua itu, sejajar atau tegak lurus. Oke, lanjut. Pertama yang kita cari adalah benar banget M. Kita tulis di sini 4x min 3y plus 11 sama dengan 0. Nah, kita buat garis seperti ini dulu. Persamaan garis seperti itu. Jadi gimana? 3y ya, 3y 4x plus 11. Otomatis berapa? 4/3 x plus 11/3. Nah, ini 4/3. Kita cari M nya berarti ya. MG, MH. Ini kan garis H ya. H, ini garis H. Berarti ini negatif 1, MG ini 4/3, ini sama dengan negatif 1. MG sama dengan negatif 3/4. Udah sampai. Lanjut ya, kita masukkan ke garis ini melalui titik 2, min 5 gitu. Kita masukkan langsung y plus 5 ya kan, M nya langsung min 3/4 ya, x min 2. Nah, biar nggak ribet dikalikan 4 semua biar bagus aja gitu. 20 min 3x plus 6 berarti gimana? 3x plus 4y sama dengan negatif 14. Kalian tetap pakai ini nggak masalah, pakai ini nggak masalah. Tergantung perhitungan kalian cepat yang mana gitu ya. Lanjut, kita buktikan satu-satu di sini. Ini memang real panjang, mengandalkan perhitungan yang cepat gitu ya. Kita langsung masukkan nih, ini persamaan ini ke sini. 6 kali 3 18 ya. 6 kali 3 18. Karena positif berarti negatif kan. Negatif 14 kurangi 18 berapa? Benar banget, 32. Kita lihat negatif 32 bagi berapa tuh? Bagi 4. Berarti negatif 32 bagi 4. Oh, wow, ini 8. Negatif 8 berarti salah gitu. Kita lihat yang 2. Negatif 8 kali 3 negatif 24. Negatif 24 berarti dikurangi, berarti berapa? 10 ya, 10 bagi 4. Oh, ini salah. 0, wah ini jelas salah. Udah ngemasukkan 0 semua, berarti kan min 14 bagi 4 ya. Yang nomor 4 oke, tunggu dulu ya. Nomor 4 negatif 10 berarti negatif 30. Negatif 30 karena negatif dipindah ruas ya udahlah. Kedua ruas sama-sama ditambah dengan 30 kayak begitu. Jadi 16 bagi 4. Nah, ini yang benar. Y-nya 4 ya, X-nya ini. Benar-benar berarti hanya 4 yang benar. Terlalu cepat, terlalu ribet penulisan yang ini. Coba sendiri, coba. Namanya juga belajar gitu. Ya. Nomor 10.
2 bilangan prima lebih dari lebih dari 10 kurang dari 20 bilangan prima. Nah, jika selisih kedua bilangan tersebut adalah 2, selisih 2, maka jumlah kedua bilangan itu adalah berarti jumlah kedua bilangan. Kita sebutkan aja himpunan X itu apa aja. 11, 13, 17, 19 gitu ya. Yang selisihnya 2. Ya tinggal dipasangkan ini aja, ya nggak sih? 13 min 11 sama dengan 2. 19 kurangi 17 sama dengan 2. Nah, ketika ditambahkan kedua ruas, ketika ditambahkan kedua bilangan 13 tambah 11 berapa? 24 ya. Yang bawah berarti berapa? 36. Dah, selesai. Segampang itu, cepat berlatih berhitungan. Gue mau cerita dikit. Gue habis tes TPA ya di Institut Teknologi 10 November. Kalau gue gak males ngedit ya, gue dapat nilai 700 sekian untuk bagian kuantitatif. Gue menunjukkan bahwa berhitung cepat itu sangat-sangat berguna pada tes-tes kayak tes TPA, UTBK, SKD gitu. Oke, semangat.